know what the hell is it? You're not walking out of here. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah keluarga harmonis di Koidu, Sierra Leone pada 29 tahun yang lalu. Dengan rumah seadanya serta beberapa hewan peliharaan yang membuat masing-masing dari anggota keluarga tersebut bahagia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika sebuah mobil truk berserta rombongan pria datang menghampiri keluarga itu. Salah satu dari mereka kemudian turun dan mencari keberadaan seorang pria bernama Samuel Zuma. Dan saat mereka menemukannya, mereka tak sungkan menembak seluruh anggota keluarga tersebut hingga tewas tanpa perlawanan sama sekali. Setelah semua dinyatakan tewas, ternyata mereka melihat seorang anak lelaki yang terlihat hanya termenung, melihat anggota keluarganya dibantai dengan sangat sadis. Karena tak mau meninggalkan anak itu sendirian dengan bukti yang ada, mereka pun lantas membawanya pergi ikut bersama mereka. Lalu scene bergerak ke Paris, Perancis hari ini. Saat itu seorang pengunjung hotel bernama Bacuala sedang dihampiri oleh office boy hotel untuk mengirimkan sarapan. Tetapi tanpa Bacuala sadari, ternyata office boy hotel itu justru mencekiknya hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian pria itu menempelkan sebuah benda yang terlihat mirip dengan apa yang sering kita lihat di hewan ternak. Kamchatka, Rusia. Seorang anak lelaki yang sedang bermain bersama anjingnya tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah jasad seorang pria yang terdampar di pinggir pantai. Anak lelaki itu pun lantas langsung memanggil kakeknya untuk melihat jasad tersebut. Saat mereka berdua menyaksikan jasad itu, terlihat jasad tersebut hanya menyisakan tulang belulang saja. Dan inilah The Mombasa Cartel, blacklister nomor 114 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak pada Reddington dan Keane yang saat itu tengah membahas maraknya tingkat perdagangan hewan liar yang membuat beberapa hewan dilindungi hampir punah. Karena menurut Reddington pembicaraan mereka tepat sasaran kepada blacklister yang kini akan pihak FBI tangkap, Reddington pun mulai membahasnya. The Mombasa Cartel, kelompok perdagangan paling sadis yang tak hanya hewan saja yang mereka buru untuk dijual atau digunakan demi keuntungan, tetapi mereka juga membunuh manusia, melakukan pembantaian terhadap seluruh desa hanya untuk meraup ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Jika tak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka, maka hewan-hewan yang kini sering mereka lihat akan menjadi sebuah cerita dongeng layaknya unicorns. Apabila mereka bisa menghentikannya, mengapa mereka tak melakukannya? Sementara itu, wrestler yang sedang berada di sebuah apotek terlihat sangat kesal karena obat yang seharusnya ia butuhkan tak bisa ia dapatkan dikarenakan wrestler membutuhkan resep dari dokter untuk membelinya. Wrestler pun berjanji akan kembali dengan membawa resep dari dokter. Berpindah pada lokasi hitam, Keane menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir tingkat pemburu yang menghilang tanpa jejak semakin tinggi. Kaum Jauloh dan Yeboah, kaum Bolas di India, Rosa Cartel di Bolivia, dan sekarang The Mombasa Cartel yang menurut Reddington bekerja untuk menyudutkan perdagangan ilegal satwa liar. 4 hari yang lalu ditemukan sebuah jasad di pesisir pantai Kamchatka, Rusia. Seorang jasad bernama Joseph Bacuala yang telah dikuliti dengan presisi bedah. Ia merupakan salah satu bagian kartel di negara Kenya yang diduga adalah dalang di balik pembantaian gajah pada tahun 2013 di Hwange National Park di Zimbabwe. Ia membuat lubang berair di taman yang tertutup dengan sianida di dalamnya.
menewaskan 300 gajah dan ribuan hewan lainnya. Tak hanya dirinya yang menjadi korban, tetapi pejabat tinggi berpangkat dari banyak kartel pun ditemukan telah menghilang. Saat sedang menjelaskan, Qin tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang membuat ia harus pergi sejenak dan digantikan oleh Samar untuk menjelaskannya. Samar Nawabi menjelaskan bahwa kartel Mombasa adalah kartel yang paling banyak merusak. Mereka terbiasa untuk mengambil gading gajah serta kulit hewan liar untuk ekspor ke negara lain. Beberapa organ tubuh hewan eksotis biasanya dijadikan sebagai obat tradisional. Contohnya tanduk badak di Vietnam yang berharga ratusan dolar untuk setiap gramnya. Terakhir kali, Bajuala diduga berada di Paris. Namun yang menjadi aneh adalah ketika jasadnya ditemukan di Rusia. Di satu sisi, Qin yang awalnya berkata harus bertemu dengan Reddington justru pergi ke tempat persembunyiannya untuk memeriksa apa yang telah terjadi di sana. Sementara itu, seorang pria terlihat sedang mendandani jasad dari Bajuala dengan beberapa pernak-pernik miliknya yang membuat ia terlihat sangat creepy. Tetapi pada akhirnya, Qin tetap bertemu dengan Reddington. Rencananya, Reddington akan mempertemukan Qin dengan Geoff, pria terkaya di dunia di urutan ke-33 yang kebetulan adalah aktivis untuk pelindung hewan liar. Apabila Qin ingin mencari tahu tentang kartel Mombasa, maka ia harus berbicara dengannya. Reddington telah memberi identitas baru untuk Qin. Ia akan menjadi seorang investigator bernama Elsa yang ingin mencari tahu tentang kartel Mombasa. Akhirnya setelah Qin diberi instruksi, ia pun pergi ke sebuah tempat sesuai yang Reddington rencanakan untuk bertemu dengan Geoff. Geoff membuka percakapan dengan bertaruh apabila Qin sedang membutuhkan obat bius yang kartel Mombasa sediakan. Memang saat itu Qin sedang banyak pikiran, tetapi ia tak mau terjun begitu saja dan hanya ingin menggali informasi dari Geoff. Setelah mendapat informasi, Qin kembali dijemput oleh Reddington. Ia memberitahu bahwa Geoff hanya memiliki satu akses, yaitu Lee Chang. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya pihak FBI langsung menangkap Lee Chang di perusahaan tempat dirinya bekerja. Ternyata Lee Chang berada di bagian importir dari daging dan bagian-bagian spesies hewan yang terancam punah. Tetapi Lee Chang mengaku bahwa dirinya tak tahu apa-apa tentang kartel Mombasa. Namun Aram telah mendapat beberapa informasi tentang proses perdagangan Lee Chang. Dan jackpotnya adalah ketika Aram menemukan aktivitas terbaru yang Lee Chang lakukan di Laut Hokkaido, Jepang. Namun yang menjadi aneh adalah ketika Aram melihat sebuah benda dengan kode nama Alejandro Gomez, pemimpin dari kartel Roha yang diduga bekerja pada kartel Mombasa. Lee Chang sedang dilanda kebangkrutan. Ia membelot tahun lalu ke Mombasa dan kini seseorang tengah memburu seorang pemburu. Saat sedang beristirahat, Qin menyempatkan diri pulang ke rumah. Ia menelepon penguntit Reddington untuk menceritakan apa yang telah ia bicarakan kepada Reddington. Tetapi alih-alih menceritakan, ternyata Qin justru menjebaknya yang membuat ia tertangkap dalam sejenak oleh para agen FBI yang masuk ke dalam kamarnya. Lalu scene bergerak pada Reddington yang memulai pergerakannya kepada Zoe dan Tonio. Ia sengaja meninggalkan topinya di sekitar food truck yang membuat Zoe berinisiatif untuk memberikan topi tersebut kepada Reddington. Melihat kebaikan Zoe, Reddington pun sangat berterima kasih kepadanya. Ia bahkan hendak memberikan sejumlah uang kepada Zoe, tetapi Zoe menolaknya. Lalu Reddington berkenalan dengan menggunakan nama Kenneth Recher. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Aram telah berhasil membuat sebuah ilustrasi tentang pergerakan dua kapal besar yang berasal dari Rusia dan Jepang. Kedua kapal itu terlihat bergerak ke arah yang sama, yaitu Sitka yang berada di Alaska, tempat di mana jaringan hewan bawah tanah serta kelompok hewan militan berada. Pada tahun 1971, pemimpin mereka bernama Timothy Charlie bersama dengan 6 orang lainnya diadili dan dihukum untuk 5 tuduhan pembunuhan karena menguntit dan membunuh pemburu beruang di Taman Nasional Katmai.
Menurut Cooper, kasus tersebut sangatlah rumit. Maka dari itu, ia ingin setiap agennya mencari lebih dalam terkait apa yang berada di Sitka dan mencari sisa-sisa dari anggota kelompok tersebut. Sementara Ressler, ia ditugaskan untuk pergi ke Sitka agar bisa mencari tahu secara langsung situasi di sana. Di satu sisi, Sin memperlihatkan seorang ibu yang sedang memanjakan anaknya. Namun anak itu bukanlah sembarang anak, karena dirinya sangat amat manja dengan postur tubuh yang melebihi 1 meter, seperti seorang monster. Dan di lain sisinya, Reddington cukup terkejut saat penguntitnya yang bernama Ezra tertangkap dengan membawa nama darinya. Ia menyalahkan semua ini kepada Kin yang sedang membuat sebuah lubang dengan bendungan yang gagal. Lalu Sin bergerak pada Ressler yang sebelum pergi ke Sitka memutuskan untuk menghampiri apotek. Karena ia belum bisa mengambil surat keterangan dari dokter, ia justru lebih memilih untuk menyakiti tangannya sendiri dengan cara menjepitkan tangannya di antara pintu mobil. Setelah berhasil membeli obat tersebut, Ressler langsung mendapat informasi bahwa Chang baru saja ditemukan menghilang. Agen mereka yang mengikutinya dipanah dengan obat bius yang membuat mereka kehilangan radar. Meskipun begitu, pihak FBI belum menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba mencari melalui penerbangan internasional komersial untuk melacak setiap korban mereka. Tak hanya itu, Kin juga meminta kepada Ressler untuk menyelidiki sebuah gubuk milik Igaluk. Diduga itu adalah bekas tempat peninggalan kelompok hewan militan. Ressler pun menerima informasi itu. Sementara para agen di lokasi hitam berusaha untuk mencari tahu bagaimana Alejandro Gomez dan Bacuala bisa ditemukan tewas di Rusia tanpa menggunakan pesawat komersial. Karena ingin mencari tahu, Kin meminta kepada Aram untuk melacak setiap jet pribadi yang terbang di saat yang bersamaan ketika Alejandro Gomez diculik. Kembali pada Ressler, saat itu ia telah tiba di pedalaman hutan Sitka dan menemukan gubuk milik Igaluk yang disebutkan oleh Kin. Saat sedang memeriksa sekeliling gubuk, ia tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita cukup tua yang memberitahu bahwa gubuk itu adalah properti pribadi dan menyarankan Ressler untuk segera pergi. Tetapi Ressler langsung mengeluarkan rencananya. Ia berniat untuk memberi beberapa pertanyaan kepadanya. Namun ibu itu justru mengalihkan obrolan kepada anaknya yaitu Peter yang tak sungkan untuk menerima beberapa pertanyaan dari Ressler. Sebelum Ressler masuk ke dalam topik, ia ingin terlebih dahulu memeriksa sebuah kandang yang Peter baru saja bawa. Awalnya Peter mengaku jika itu adalah seekor kambing yang baru saja ia tangkap di dalam hutan. Naasnya, kebohongan Peter terungkap saat ternyata isi dari kandang tersebut adalah seorang pria. Sontak Ressler pun langsung dihajar oleh Peter hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Aram telah mendapat informasi dari sebuah jet pribadi yang baru saja terbang dari Sao Paulo tepat saat Alejandro Gomez diculik. Sementara Chang, Aram telah mendapat beberapa charteran pesawat pribadi dengan 3 nama perbedaan dan 3 perusahaan yang berbeda. Salah satunya adalah Wendigo LLC. Lantas Kin langsung menelpon Reddington untuk meminta bantuannya terkait apakah ia tahu siapa itu Wendigo karena namanya telah terkait dengan perusahaan yang memiliki beberapa properti di Sitka. Ia juga menduga jika mereka lah dalang di balik mayat-mayat yang ditemukan di pesisir pantai Sitka. Dan apabila Reddington mengetahui siapa itu Wendigo, maka ia akan sangat membantunya. Reddington hanya terdiam, lalu ia menyarankan kepada Kin untuk berhati-hati. Kemudian Sin bergerak kepada Ressler yang saat itu terbangun dengan posisi dirinya yang berada di dalam kandang bersama seorang pria lain. Dari kejauhan, Peter terlihat melepaskan rekannya yang bernama Matthew untuk membiarkan dirinya memburu mereka berdua.
Tak lama kemudian, kandang terbuka begitu saja dibarengi dengan alunan musik yang membuat telinga mereka berdua sakit. Kemudian mereka berdua langsung segera keluar dari kandang tersebut. Alih-alih kabur, wrestler justru terlebih dahulu mencari pilnya yang membuat pria yang bersamanya menduga jika wrestler adalah seorang pecandu. Hal itu membuat wrestler marah dan tersinggung. Ia juga menegaskan jika dirinya bukanlah seorang pecandu. Namun tiba-tiba saja pria yang sedang ia cekik tewas saat sebuah panah menusuk tubuhnya tepat sasaran. Dan panah itu berasal dari Matthew yang langsung mengaum layaknya seekor serigala yang berhasil menangkap sasarannya. Karena ketakutan, wrestler lantas langsung berusaha untuk kabur melarikan diri. Saat Matthew dan wrestler sedang bermain petak umpet, ibunya justru menelepon seseorang yang ternyata itu adalah Geoff. Ia memberitahu kepada Geoff jika seorang agen FBI baru saja menghampiri mereka untuk memberi beberapa pertanyaan. Itulah alasan mengapa ia melepaskan Matthew. Geoff memberitahu kepadanya untuk tak gegabah. Terlebih situasi tengah sulit seperti ini, ia lalu meminta untuk menelepon Peter dan membiarkan dirinya yang mengurusi hal itu. Saat telepon ditutup, Geoff terkejut ketika Reddington tiba-tiba muncul di hadapannya. Di luar hutan, rupanya para agen FBI termasuk Kin telah bekerja sama dengan polisi setempat untuk mencari keberadaan rekannya. Polisi setempat memberitahu bahwa gubuk ini dihuni oleh seorang ibu bernama Sky dan anaknya yang bernama Peter. Diduga kuat, seorang gadis lokal dihamili oleh salah satu anggota jaringan hewan bawah tanah yang menggunakan nama Ace. Dan beberapa orang juga sempat melihat sesuatu misterius yang kerap sekali terlihat. Di dalam hutan, wrestler yang saat itu tengah berlari tiba-tiba melihat kerumunan orang sedang berkumpul di tengah api unggun. Awalnya wrestler hendak meminta bantuan kepada mereka, tetapi tiba-tiba saja ia terkejut saat orang-orang itu ternyata adalah kumpulan jasad yang telah Matthew rancang sedemikian rupa. Terdapat Alejandro Gomez dan juga keberadaan dari Bacuala. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang menunjuk sebuah foto dari Geoff. Sean Salter menggunakan nama dari Ace setelah kabur dari hewan bawah tanah 2 tahun sebelum pembunuhan 7 Sitka. Dan kini ia menggunakan nama dari Geoff untuk menjadi seorang pengusaha yang bahkan telah dianggap oleh Reddington sebagai teman baiknya. Reddington tak menyangka jika Geoff sejahat ini hanya untuk mengendalikan pasar perdagangan hewan dan menjadi orang di balik kedok dari kartel Mombasa. Geoff mencoba menjelaskan bahwa ia tak membunuh, tetapi ia memburu orang-orang sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Lalu Geoff bertanya apa yang Reddington inginkan darinya. Reddington menjawab jika ia ingin daftar nama dari setiap anggota kartel Mombasa. Di satu sisi, Matthew yang saat itu sedang kelelahan memutuskan untuk duduk terlebih dahulu bersama para teman-temannya yang telah berubah menjadi jasad. Namun ketika ia melihat ke sekitar, ternyata Matthew menyadari terdapat seorang jasad yang masih hidup. Dan itu adalah wrestler. Lantas wrestler langsung ketakutan dan bergerak untuk berusaha menyerang Matthew dengan postur tubuh yang sangat berbeda jauh. Meskipun begitu, ternyata wrestler berhasil menusuk Matthew. Di situasi lain, pihak FBI telah berhasil melakukan penggerbekan dengan membunuh Peter dan membuat Sky ketakutan. Tak lama kemudian, ternyata Matthew pulang ke rumah. Sky lalu mengajaknya untuk berendam dan saat pihak FBI datang untuk hendak menangkapnya, Sky justru menjatuhkan sebuah alat elektronik ke bathtub yang membuat mereka tewas setelah terkena setruman listrik. Kembali kepada Reddington yang telah diberi sebuah flash disk berisi daftar dari nama para anggota kartel Mombasa. Sebelum Reddington pergi, ia ingin flashback terlebih dahulu tentang apa yang kartel Mombasa lakukan. Ia menceritakan jika 29 tahun yang lalu di Sierra Leone terdapat seorang pria bernama Samuel Zuma yang secara terang-terangan berani mengidentifikasi beberapa tingkat rendah Mombasa
kepada pemerintah daerah. Namun Cantrell membasa justru membantai keluarganya, membiarkan seorang anak bungsu ditelantarkan dan dijual ke perbudakan. Bertahun-tahun ia dijadikan seorang budak, disiksa, dianiaya, dan dimanfaatkan hingga pada akhirnya Reddington menemukan anak itu saat ia berusia 14 tahun yang membuat Reddington untuk memutuskan membawanya. Ia menyekolahkannya hingga lulus menjadi seorang sarjana yang mampu menguasai 4 bahasa sekaligus dengan sangat lancar. Dan pria itu bernama Dembe Zuma. Sebenarnya Dembe meminta kepada Reddington untuk tak melakukan hal ini. Tetapi Reddington ingin Dembe paham jika semua kesalahan membutuhkan konsekuensi. Lalu Reddington pun menembak Geoff hingga tewas. Dan kasus pun secara resmi telah ditutup. Matthew telah ditemukan tewas, Pressler telah berhasil diselamatkan dan langsung mendapat perawatan intensif lengkap beserta pil yang dibawakan oleh Kin kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang sedang berbincang bersama Joe yang membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Sementara itu, Kin yang selama ini sering menghabiskan waktu di tempat persembunyiannya ternyata memiliki alasan tersendiri, yaitu karena ia sedang mengurung Tom. Dan episode 6 pun di season 2 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.